Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kecil ini. Oh iya, ini aku menceritakan sebuah novel yang berjudul 1 Miliar untuk Semalam. Cerita ini tentang anak yang dijual oleh ibu tirinya. Sedih, sakit hati, senang, bahagia maupun duka akan menjadi alur cerita seru novel ini. Penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Bab 4. Jangan sampai mereka tahu. Sejak pertemuan dengan Aileen kemarin, Alfian tak dapat lepas dari bayang-bayang wanita itu. Selalu saja menghantui dan mengikutinya kemanapun. Sekeras apapun Alfian berusaha membuang Aileen dari pikirannya, tetap tak bisa. Bahkan semalam ia bermimpi melihat Aileen menggendong bayi laki-laki. Tangisan melengking itu sampai terngiang-ngiang di telinga. Aku pasti sudah gila, kenapa dia selalu ada di pikiranku? Alfian baru saja tersadar dari lamunan saat mendengar bunyi klakson yang berasal dari kendaraan di belakang. Saat ini ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, sebab pamannya sejak kemarin terus menghubungi dan memintanya untuk pulang. Alfian pun menekan pedal gas, hingga mobil melaju di keramaian jalan. Berselang 15 menit perjalanan, ia tiba di rumah keluarga Darmawan yang mewah dan megah. Kedatangannya pun disambut Mama Penny. Wanita parubaya yang selalu tampak muda dan cantik itu tersenyum sambil memeluk putranya. "Kamu dari mana saja, Al? Kenapa 4 hari ini kamu tidak pulang dan susah dihubungi?" "Ya, 4 hari ini Alfian menginap di apartemen miliknya untuk menenangkan diri. Padatnya pekerjaan akhir-akhir ini membuatnya penat, sehingga butuh waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya. Lagi banyak kerjaan, mah. Mama kan tahu seperti apa kalau sedang bekerja. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu jangan dekat-dekat dengan sembarang wanita. Mama tidak mau kamu salah pilih istri." Selalu saja itu yang dibahas mamanya. Hampir setiap bertemu, ia selalu memperingatkan Alfian agar hati-hati dalam memilih istri. Sudah beberapa kali pula Mama mencoba menjodohkan Alfian dengan anak teman sosialitanya. Namun semua gadis-gadis cantik itu ditolak Alfian mentah-mentah. Mama Penny sampai khawatir jika anaknya itu seorang penyuka sesama jenis. Oh tidak, memikirkan itu saja Mama Penny sudah ketakutan. "Al, kapan sih kamu mau menikah? Mama sudah tidak sabar mau gendong cucu dari kamu." Mama Penny mengekor di belakang Alfian yang sedang menuju ruang tengah. "Mah, sudah berapa kali aku bilang, untuk saat ini aku belum mau menikah. Tapi kamu sudah dewasa dan sudah matang untuk menikah. Kamu tunggu apa lagi sih, Nak?" "Belum ketemu calon yang pas," jawab datar Alfian. Bibir Mama Penny mengerucut, agak kesal dengan tingkah putranya itu. Yang pas itu yang seperti apa, Al? Biar Mama bantu carikan untuk kamu." Tiba-tiba Alfian terdiam. Entah mengapa malah Aileen yang seketika muncul di pikirannya. Namun ia membuang jauh-jauh pikiran konyol itu, yang tidak cantik dan tidak glamor. Alfian tahu calon-calon yang akan dipilih mamanya pasti gadis yang berasal dari keluarga kaya dan sepadan dengan mereka. "Maksud kamu gadis jelek dan kolot begitu?" Mata Mama Penny menyipit curiga. Alfian menjawab dengan anggukan kepala. "Ya ampun, Alfian Setia Darmawan, kamu itu anak laki-laki Mama satu-satunya. Kamu harus cari jodoh yang benar-benar baik, jangan sembarang wanita," pekik wanita itu. Jantungnya terasa kembang kempis jika sudah membahas masalah jodoh dengan Alfian. "Kenapa kamu tidak dekati Riana saja sih? Dia itu wanita yang manis, cantik, dan Mama suka sama dia," tambahnya. Tadinya Mama Penny mendekati Riana hanya untuk mengorek informasi tentang wanita-wanita yang dekat dengan Alfian. Tak disangka ia dan Riana memiliki kegemaran yang sama, malah jadi dekat dan kadang menghabiskan waktu bersama. Riana sangat pandai mencuri perhatian wanita itu. "Riana, sekretarisku." Alfian menatap mamanya dengan kerutan tipis di dahi. "Iya." Hembusan napas Alfian terdengar berat. Kalau berbicara soal jodoh, Alfian memiliki kriteria sendiri yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sejujurnya ia tidak menyukai wanita karir. Istrinya nanti harus fokus mengurusi suami dan anak, bukan bekerja. Biasanya wanita yang bisa bekerja akan mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, dan Alfian tidak ingin itu terjadi dalam rumah tangganya kelak. Ia ingin istri dan anaknya bergantung kepadanya saja. Kenapa harus Riana, Ma? Apa tidak ada wanita lain lagi? Memang Riana kenapa? Mama rasa dia calon istri yang ideal untuk kamu. Dia cantik, pintar, dan berkelas. Riana masuk kriteria calon menantu di keluarga kita. Alfian tak lagi menanggapi ucapan mamanya. Jika ini teruskan, mungkin mereka akan berdebat panjang dan Alfian tidak pernah sanggup jika harus berdebat dengan mama. Oh iya, malam ini mama undang Riana untuk makan malam di rumah kita. Mama harap kamu bisa membuka mata dan hati kamu. Alfian melonggarkan dasi yang melilit kerah kemeja. Saat ini ia benar-benar sedang malas membicarakan soal jodoh. Sudah aku mau mandi dulu, gerah. Tanpa menunggu jawaban dari Mama Penny, Alfian sudah melangkah menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Menghabiskan beberapa menit dengan berendam di air hangat, tubuhnya yang lelah menjadi lebih segar setelah mandi. Alfian masih terfokus dengan layar laptop ketika terdengar ketukan pintu. Beginilah keseharian Alfian saat pulang ke rumah. Ia akan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan melanjutkan pekerjaan. Masuk, tidak dikunci, ujarnya. Pintu pun terbuka dan memunculkan seorang asisten rumah tangga. Alfian hanya melirik sekilas lalu kembali terfokus dengan layar laptop. Permisi, Den. Makan malam sudah siap dan Alfian sudah ditunggu ibu di bawah. Sebentar lagi, Bik. Bilang ke mama saya akan turun dalam 10 menit. Baik, Den, saya permisi. Setelah kepergian Bik Marni, Alfian mematikan laptop kemudian menuju ruang makan. Di sana sudah ada Riana dan Mama Penny. Keduanya tampak sedang mengobrol seru, entah membicarakan apa. Tanpa kata, Alfian bergabung di meja makan. Ia bahkan tak melirik Riana sedikit pun. Selamat malam, Alfian, ucap Riana seraya mengumbar senyum. Sejak beberapa bulan ini, Riana tak lagi memanggil Alfian dengan sebutan tuan jika di luar kantor. Alfian sendiri tak mempermasalahkan, lebih tepatnya tidak peduli. Alfian hanya menjawab dengan deheman. Membuat Mama Penny mencubit pinggang putranya itu. Kamu kok cuman jawab begitu? Yang benar Alfian, maaf lagi sariawan. Mama benar-benar kehilangan akal sehat menghadapi putranya itu. Alfian sama sekali tidak melirik Riana, padahal malam ini Riana tampil maksimal dengan dress berwarna biru navy. Semua benda yang melekat di tubuhnya adalah barang-barang branded yang mahal. Tentu saja makan malam ini ia manfaatkan untuk tampil secantik mungkin. Kalau bisa, ia harus membuat Alfian dan mamanya terpesona. Kamu cantik sekali malam ini, Riana, puji Mama Penny. Makasih Tante, balasnya dengan senyum. Tante juga cantik dan anggun. Riana melirik menu yang tersedia di meja makan. Menu makan malam di rumah orang kaya memang sangat berbeda. Terkesan mahal dan lezat. Makan malam pun berlangsung dengan obrolan Mama Penny dan Riana. Sementara Alfian lebih banyak diam. Ia terkesan tidak peduli dengan obrolan dua wanita itu. Oh iya Riana, orang tua kamu di mana? Kenapa kamu tidak ajak makan malam bersama kita? Pertanyaan dari Mama Penny membuat Riana hampir tersedak. Makanan yang baru saja akan ia telan. Sejenak ia menenggak air putih, lalu mengusap bibirnya dengan tisu. Orang tua saya tinggal di luar negeri, Tante. Papi saya punya perusahaan tambang dan sejak papi meninggal, mami yang urus. Orang tua kamu punya perusahaan di luar negeri? Mama Penny tampak terpukau. Riana mengangguk sembari mengulas senyum. Iya, Tante. Tapi kalau orang tua kamu punya perusahaan sendiri, kenapa kamu mau bekerja jadi sekretaris di perusahaan Alfian? Kenapa tidak bantu mami kamu mengurus perusahaannya saja? Lagi pertanyaan itu membuat Riana terdiam selama beberapa saat.
Mama Penny memang tergolong ibu-ibu kepo. Ia akan menanyakan apapun untuk memuaskan keingintahuannya. Saya cuma mau cari pengalaman kerja, Tante. Wah, bagus sekali, sayang. Tante kagum sama kamu loh. Mandiri dan tidak memanfaatkan fasilitas dari orang tua. Mama Penny melirik putranya. Tuh Al, Riana kurang apa coba, sudah cantik, pintar, mandiri lagi. Alfian tak menanggapi ucapan mamanya, membuat Riana mengerucutkan bibir, kesal dengan sikap Alfian yang dinilainya sangat jauh mahal. Untung ada Mama Penny yang sangat baik kepadanya dan selalu mendukung. Riana baru saja akan menyeruput secangkir teh hangat ketika hal tak terduga terjadi. Bola matanya membulat penuh saat menatap salah satu ART yang sedang menghidangkan makanan penutup. Betapa tidak, sosok ART itu ternyata adalah Bu Nana, ibunya sendiri, Riana. Selama ini Riana memang mengetahui bahwa ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orang kaya. Namun ia sama sekali tak menyangka bahwa ternyata ibunya bekerja di rumah keluarga dermawan. Mengeluarkan batuk, Riana terbatuk-batuk akibat tersedak teh. Bu Nana juga baru menyadari keberadaan Riana di rumah itu pun sama terkejutnya. Kamu kenapa, Riana? Tanya Mama Penny. Tidak apa-apa, Tante. Sekilas Riana melirik Bu Nana. Jantungnya seperti hendak terlepas dari dadanya. Apalagi saat ini Bu Nana sekali menatap ke arahnya. Riana benar-benar berharap ibunya tidak sembarangan bicara dan membongkar semua kebohongannya. Melalui gerakan mata, Riana memberi isyarat kepada sang ibu, yang bisa langsung ditangkap wanita itu. Oh ya, Riana, kamu kasih tahu Tante kalau Mami kamu pulang ke Indonesia ya. Tante pengen kenal sama Mami kamu supaya kita bisa lebih dekat lagi, pinta Mama Penny. Ya Tante, balas Riana tiba-tiba sungkan. Selepas makan malam, mereka menghabiskan waktu di ruang keluarga. Riana diam-diam beranjak menuju dapur sambil apa ya? Sebentar. Sambil celingukan mencari ibunya. Kebetulan Mama Penny dan Alfian sedang mengobrol serius tentang masalah perusahaan. Begitu tiba di dapur, terlihat Bu Nana sedang membersihkan peralatan makan. Riana menarik tangan ibunya itu menuju sudut ruangan, sambil sesekali memperhatikan keadaan sekitar demi memastikan tidak ada yang melihat mereka di sana. Apa sih kamu, Riana? Pekik Bu Nana kesal. Shh. Riana Riana meletakkan jari di depan mulut. Bu, jangan sampai mamanya Alfian tahu kalau aku adalah anak ibu. Aku bisa malu dan rencanaku bisa berantakan, bisik Riana, membuat Bu Nana membulatkan mata. Kamu malu mengakui ibu sebagai ibu kandung kamu? Maksud aku bukan begitu, Bu. Untuk bisa mendapatkan Alfian, aku harus pura-pura jadi anak orang kaya. Kalau Tante Penny tahu aku anak pembantu, mana mau dia menjodohkan Alfian sama aku, ujarnya. Ucapan Riana pun membuat Bu Nana terkejut. Jadi bos kamu yang selama ini kamu ceritakan ke ibu itu Den Alfian ya? Iya Bu. Bu Nana tampak semakin terkejut. Kebetulan sekali bos Riana ternyata adalah bos ibunya juga. Jadi sekarang bagaimana? Ya ibu harus diam dan jaga rahasia, ujar Riana menekan. Lagian kenapa ibu tidak cari tempat lain untuk bekerja sih? Kenapa harus di rumah keluarganya Alfian? Mana ibu tahu kalau Den Alfian itu bos kamu? Riana mendesak kesal. Ya sudah, sekarang aku minta ibu berhenti saja dan cari pekerjaan di tempat lain. Tidak bisa Riana, ibu punya banyak hutang sama Bu Penny. Kalau kamu punya uang, sana bayarin hutang ibu. Memang berapa hutang ibu sama Teh Penny? 80 juta. Sebenarnya uang itu dipinjam Bu Nana untuk tambahan saat Riana ingin membeli sebuah mobil. Sedangkan uang 1 miliar yang didapatkan dari hasil menjual Aileen telah habis untuk membeli rumah baru dan memenuhi kebutuhan Riana yang lain.
Aku mana punya uang sebanyak itu, Bu. Selama ini gaji Riana digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya yang berlebihan atau pergi ke salon kecantikan untuk melakukan perawatan tubuh dan wajah yang mahal. Bahkan ia sampai rela berhutang sana-sini hanya untuk menunjang penampilan. Riana yang tidak ingin ketahuan sebagai anak orang susah nekat melakukan beberapa bagai cara untuk terlihat cetar. Riana, sedang apa kamu di sini? Suara Mama Penny yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat Riana terlonjak. Ya, begitu ya. Akhir sampai bab 4 dilanjut lagi, ditunggu bab 5-nya ya. Makasih sudah stay tune. Bye-bye.